Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas satu contoh perhitungan gaya batang pada struktur yang memiliki batang-batang yang masuk kategori tension only members. Pada contoh pertama ini, kita lihat sebuah struktur rangka batang yang sebelumnya sudah pernah diilustrasikan. Batang AC dan BD ini merupakan batang yang bersilangan dan sehingga kita memiliki satu kelebihan batang dan keduanya masuk kategori tension only members ya. Jadi di antara AC dan BD ini hanya yang mengalami tarik yang berfungsi, sedangkan yang mengalami tekan tidak berfungsi dan gaya batangnya 0. Reaksi bisa kita hitung terlebih dahulu. Jadi kalau ada gaya 12 kN horizontal di sini, reaksi di A mestinya besarnya adalah 12 kN ke kiri, dan momen dari gaya ini terhadap A adalah 48 kN meter, sehingga kalau kita ambil momen ke A, maka reaksi di D harusnya 16 kN ke atas, agar 16 kali 3 sama dengan 48 kN untuk mengimbangi momen dari gaya ini. Dan dari keseimbangan vertikal kita dapatkan reaksi di A mestinya ke arah bawah 16 kN. Setelah reaksi kita peroleh, kita mulai akan menghitung gaya-gaya batang, namun kita tidak bisa memulai dengan keseimbangan di titik manapun karena masih terlalu banyak gaya batangnya. Kita harus menghilangkan salah satu dari tension only members ini terlebih dahulu. Misalnya kita anggap AC mengalami tekan sehingga dia tidak berfungsi dan BD-nya mengalami tarik. Tentu ini akan kita periksa melalui perhitungan. Dari struktur seperti ini kita bisa mulai menganalisis misalnya dari titik C. Titik C ini kondisi khusus, ada dua gaya bertemu di satu titik dan tidak ada berbeda arah sehingga kedua-duanya harus sama dengan 0. Lalu kita bisa pindah ke titik B. Di titik B ada gaya-gaya 12 kN dan gaya batang AB dan BD, sedangkan gaya batang BC sudah kita hitung nilainya 0 sehingga tidak perlu kita gambarkan lagi. Dari keseimbangan gaya-gaya dalam arah horizontal, kita dapatkan gaya batang BD sebesar minus 20 kN, artinya mengalami tekan. Dengan hasil ini, kita bisa melihat bahwa ternyata asumsi kita keliru. Ya. Tadi kita menganggap BD akan mengalami tarik, tapi ternyata perhitungan menunjukkan bahwa gaya batang BD adalah minus 20, artinya tekan, sehingga asumsi kita keliru dan kita tidak bisa melanjutkan perhitungan. Kita harus mengubah asumsinya, sekarang AC yang kita pertahankan dan BD yang kita hilangkan, demikian. Dan perhitungan kita ulangi kembali, misalnya mulai dari titik B. Keseimbangannya seperti ini juga kondisi khusus, dengan gaya yang segaris 12 dan NBC ini, artinya gaya batang AB akan 0 dan gaya batang BC akan minus 12 kN. Lalu kita pindah ke titik C. Di titik C terdapat tiga gaya ini. Gaya batang BC sudah diperoleh sebelumnya, sehingga keseimbangan horizontal akan menghasilkan gaya batang AC, dan nilainya 20 kN tarik. Kalau kita lihat, ini sudah sesuai dengan asumsi kita yang kita gunakan saat ini, di mana batang AC kita pertahankan, karena kita anggap akan mengalami tarik, dan ternyata perhitungan menunjukkan bahwa memang batang AC mengalami tarik. Oleh karena itu, kita bisa lanjutkan perhitungan kita untuk menentukan gaya-gaya batang yang lain. Dari keseimbangan vertikal kita dapatkan gaya batang CD, tekan sebesar 16 kN, dan terakhir untuk gaya batang AD kita bisa tinjau titik D, dan ini juga kondisi khusus. Dari sini kita dapatkan gaya batang AD mestinya 0. Contoh kedua, ini diberikan satu struktur yang juga memiliki kelebihan batang pada bagian yang bersilangan ini, dan kita hanya diminta untuk menentukan batang mana yang mengalami tarik di antara kedua pasang batang yang bersilangan ini, dan berapa nilai gaya tariknya. Ya. Jadi yang diminta hanya gaya tarik pada salah satu batang BG, CH, CF, atau DG ini. Reaksi bisa kita hitung terlebih dahulu karena gaya-gayanya hanya sedikit dan reaksinya hanya ada 3 ya. Ada reaksi di A vertikal dan horizontal, dan di E vertikal. Gaya horizontal di A mestinya sama dengan yang 10 kN ini agar mengimbangi. Lalu kalau kita ambil momen ke titik E, kita akan dapatkan reaksi di A, dan sebaliknya kalau kita ambil momen ke titik A, kita akan dapatkan reaksi di E. Dan kalau kita hitung, kita akan dapatkan 27,5 kN vertikal di A dan 22,5 kN di titik E. Nah, kemudian kita akan mulai menghitung gaya batang. Kita harus
menghilangkan salah satu dari batang yang bersilangan. Mungkin yang ini dulu, yang di antara BG atau CH ini. Jadi kita hilangkan salah satu, kita anggap BG-nya mengalami tekan sehingga kita hilangkan, dan CH kita pertahankan. Lalu kita tinjau satu potongan di sini, vertikal di sini. Dan gambarnya adalah seperti ini. Karena kita hanya perlu mencari gaya batang CH, jadi keseimbangan dalam arah vertikal akan langsung menghasilkan nilainya. Jadi sigma FY sama dengan 0, kalau kita lihat 27,5 minus 20 ini, dan 1/2 dari gaya batang CH sama dengan 0, dan kita dapatkan gaya batang CH itu minus 10,61, artinya tekan. Oleh karena itu, asumsi kita ternyata tidak benar. Ya. Tadi kita menganggap batang CH akan mengalami tarik, ternyata dari perhitungan ini batang CH mengalami tekan. Jadi kita harus ubah asumsi di sini. Yang dipertahankan sekarang adalah batang BG, dan batang CH kita hilangkan. Lalu kita buat potongan yang sama di sini, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Jadi yang ada sekarang gaya batang BG. Kembali kita bisa gunakan keseimbangan dalam arah vertikal, dan kita dapatkan gaya batang BG adalah 10,61 kN tarik. Jadi antara BG dan CH ini, akibat beban yang bekerja, batang BG yang mengalami tarik, dan tariknya sebesar 10,61 kN. Pada bentang berikutnya, antara batang CF dan DG, kembali kita pilih salah satu. Sekarang kita anggap DG yang mengalami tarik, CF kita anggap tekan. Lalu kita buat potongan di sini, dan gambarnya adalah seperti ini. Jadi gaya batang DG ada di sini, dan kembali kita gunakan keseimbangan dalam arah vertikal. Sigma FY sama dengan 0. Kalau perhitungan ini kita jalankan, kita akan dapatkan gaya batang DG sebesar 31,82 kN tarik. Dan artinya asumsi kita sudah benar, jadi ini adalah hasil yang diminta. Jadi yang mengalami tarik adalah batang BG dengan gaya tarik sebesar 10,61 kN, dan batang DG dengan gaya tarik sebesar 31,82 kN pada struktur ini. Demikian satu contoh perhitungan pada struktur rangka batang yang memiliki tension on the members. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.